Pada video kali ini, aku mencoba mereview pisau-pisau yang digunakan untuk carving atau garnish bagi pemula. Untuk kita yang belajar membuat garnish dari pemula, kita cukup menggunakan pisau yang sederhana, pisau yang dari dapur yang kita punya, atau yang merah ini adalah pisau hasil perkawinan, pisau hadiah perkawinan ya. Dan ini beli satu set produk lokal. Ini bisa kalian dapatkan di online atau marketplace dan harganya juga terjangkau. Aku beli yang ini buat latihan. Kalian tidak perlu beli yang mahal-mahal ya, jadi cukup yang ini asalkan syaratnya adalah tajam. Kalau tajam bisa kita gunakan. Nah, nanti ada video mengenai bagaimana kalau menggunakan pisau itu jadinya seperti apa gitu ya. Baik, kita mulai satu persatu. Ini ada pisau dapur. Pisau dapur ini kebetulan ini dari stainless ya. Ini digunakan untuk membelah, bisa untuk membelah, untuk bikin bunga wortel yang ada di episode saya yang ke berapa lupa, nanti saya tunjukin di bawah ini videonya yang mana untuk membelah. Kemudian yang ini juga ini adalah dari gift pernikahan ya. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan asalkan ininya tajam. Ya, mungkin perlu diasah. Jadi tidak perlu beli pisau yang baru lagi. Cukup yang ada aja kita gunakan untuk membuat garnish yang sederhana. Nah, yang ini ada dua macam. Ini yang besar, ini melengkung, ini incip, dan ini adalah yang kecil. Nih, ya. Jadi ininya sekira-kira segini. Ini nanti digunakan untuk menggarnish. Sebetulnya ini aja kalian udah cukup ya. Jadi nggak perlu yang lain lah. Kalau ini tajam di dua sisinya teman-teman. Ini dan ini. Jadi ini tajam, ini juga tajam. Jadi ini digunakan untuk kanan atau kiri ya. Kemudian ini kecil seperti biasa, kalian tinggal enaknya yang mana. Kalau mau pakai yang besar, ini kalau untuk media yang kecil pakai yang kecil. Kemudian ini hasilnya adalah seperti jadinya buletan. Nanti akan aku tunjukin hasilnya seperti apa kalau pakai pisau yang ini ya, yang untuk membuat bunga. Kalau yang ini bulat, yang ini adalah lancip, untuk menghasilkan hasil yang lancip ya. Bisa juga untuk menggaris, membuat garis yang cekungan-cekungan gitu. Nah, sekarang cara pegangnya ini biasa seperti ini ya. Jadi ini atau seperti ini untuk memotong. Demikian juga ini. Kalau diperlukan teman-teman tinggal sebegini ya, tinggal mana enaknya. Nah, sekarang yang ini cara memegangnya adalah begini, seperti memakai pensil. Ini ya, kembali lagi. Jadi kalian perlu latihan dulu untuk memegang ini, tergantung medianya ya. Jadi
usahakan senyaman mungkin. Jadi ngemesin, makanya kita perlu pakai latihan. Dari wortel dulu yang harganya murah, dipakai latihan buat mengiris ya. Ini kalau yang ini medianya lebih kecil, bisa pakai ini kan lebih lancip, lebih kecil ya, lebih nyaman pakai ini. Begini pegangnya. Nanti saya contohkan bagaimana cara mengukirnya ya. Oke, kalau yang ini kanan kiri sama. Hati-hati, ininya tajam di kedua sisinya. Ini sama ini tajam, jadi pegangnya seperti ini. Karena ini tajam kan, nggak mungkin kita begini kan, ini nanti tajam ya. Yang ini juga sama seperti ini. Bisa diginikan, ini lebih kecil, lebih nyaman ya. Kalau yang ini nah bisa seperti ini. Ini udah biasa ya, kayak tang atau tray. Nah kalau ini hasilnya lancip. Oke, nanti kita coba bikin contoh garnish yang dipakai dengan menggunakan pisau ini teman-teman. Nah teman-teman, pisau yang besar ini digunakan untuk memotong ya. Jadi kalian tidak harus terpaku pada pisau seperti ini. Pisau manapun bisa digunakan untuk memotong, yang besar maupun yang kecil. Pisau yang ini, meskipun ini adalah gratis dari gift pernikahan, asalkan tajam, bisa juga digunakan untuk memotong. Kita coba untuk memotong. Ini hasil potongannya ya. Kalau ini teman-teman, ini pisau yang kecil digunakan untuk memotong penampang yang kecil ya, seperti ini. Jadi ini enak kalau digunakan untuk penampang yang kecil. Nggak terlalu lebar. Kan? Ini juga masih bisa. Yang besar pun juga masih bisa. Ya. Kemudian ini pisau yang melengkung ujungnya, ini ada dua jenis, yang besar sama yang kecil ya. Yang ini lebih besar untuk penampang yang besar, dan ini lebih tebal, dan ini lebih lancip. Tinggal teman-teman nyaman pakai yang mana. Yang ini melengkung ya, ini lebih kecil, lebih lancip. Kemudian cara memegangnya. Cara memegangnya seperti kita memegang sumpit teman-teman. Jadi ini begini tangannya. Ini terus ini ditaruh di sini. Ini seperti menulis saja ya. Ini kalau menulis pensil, pakai pensil ya. Kalau menggunakan ini juga sama, nih seperti ini. Nanti dalam gerakan lambat ya. Jadi menggunakannya adalah seperti ini.
ukir, wah misalkan ini hasilnya seperti ini. Teman-teman perlu latihan dulu dengan pisau ini. Jadi untuk ngelemesin tangan boleh latihan dulu ya, kanan. Ini yang sering saya gunakan yang seperti ini. Tuh. Caranya bisa diambil pakai tusuk aja. Untuk yang ini lebih kecil lagi, jadi bisa menjangkau dalamannya ya, seperti ini. Ya. Tuh, teman-teman perlu latihan dulu ya, pelan-pelan menggunakan bahan yang murah saja, sehingga tidak sayang kalau itu terbuang. Nah, sisanya ini kalau nggak mau dibuat garnish yang potongan-potongan ini bisa digunakan untuk campuran salad. Tentunya ini harus dicuci dan ini harus dibuang kulitnya. Ini seperti ini lebih nyaman nih, kecil untuk permukaan yang kecil. Seperti itu. Ya, misalkan membuat lubang di tengah. Ini bisa juga pakai yang ini. Nanti tinggal dirapikan. Kita mencoba membuat beberapa contoh bunga dari pisau seadanya. Ini saya gunakan pisau yang ini untuk membuat salah satu bunga.
Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kira-kira 1 cm. Oh iya teman-teman, supaya wortelnya lebih lembut ketika dikarnis, perlu kita rendam dalam air hangat kurang lebih selama minimal 15 menit. Nanti akan beda hasilnya dengan yang tidak direndam sama sekali. Ini saya mencoba memakai yang tidak direndam sama sekali. Kita buat persegi 5. Ya, kemudian tengahnya kita tandain tengahnya. Kalau ini terlalu besar, kita bisa menggunakan pisau yang ini, yang dari pisau gratisan ya. Ini tengahnya, kemudian kita tuh lihat kan, kelihatan nggak? Tuh, ini yang tengahnya tadi ini, kemudian kita sudah berbentuk. Nah, tinggal kita rapikan. Teman-teman perlu telaten untuk belajar garnish dan sabar. Ini melatih kesabaran juga ya. Kita anggap ini sudah rapi, kemudian sudah, tinggal dirapikan saja. Ini ya, tinggal
tinggal kalian rapikan di tiap sisinya. Gampang ya. Ini seperti ini jadinya.